Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana konsep integral parsial. Integral parsial ini sebenarnya adalah keberlanjutan dari integral substitusi. Ya. Jadi teknik pengintegralan yang apabila teknik pengintegralan biasa terus kemudian dicoba dengan integral substitusi itu tidak memungkinkan, maka langkahnya adalah menggunakan integral parsial. Contoh kemarin, ketika kita punya integral dari x kali x kuadrat min 4 pangkat 5 dx, ya. Ini adalah integral substitusi, ya. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu bagian ini merupakan sekian kali dari turunan bagian yang lain. Turunan dari x kuadrat min 4 ini sekian kali. Maka kalau seperti itu dikerjakan dengan integral substitusi. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak memenuhi kondisi seperti itu? Misalkan ini saya hapus saja, ini bukan x pangkat 2 tapi x begitu aja. X dikali x dikurangi 4 pangkat 5. Maka kita lihat bagian yang sulit ini, x min 4 ini kalau diturunkan berapa? 1 kan? 1 itu bukan sekian kalinya dari x ini. Ya. Maka kalau seperti ini, integral substitusi tidak bisa menjawab. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah menggunakan integral parsial. Seperti apa? Integral parsial itu, integral parsial punya bentuk umum integral U, perhatikan, ini bukan DU tapi DV, ya. Integral UDV. Nah, ini sama dengan UV dikurangi integral V DU. Bisa ulangi, bentuk umumnya adalah integral UDV sama dengan U kali V dikurangi V DU. Maksudnya apa? Coba kita lihat, kita perjelas di contoh, ya. Contoh, kita gunakan ini aja, ya. Tentukan integral dari apa ini? X dikalikan x dikurangi 4 pangkat 5 dx. Nah, integral substitusi tidak bisa menjawab ini, karena salah satu bagian bukan merupakan turunan bagian yang lain, ya. Sehingga dijawab dengan integral parsial. Kita jawab ya. Integral x kali x dikurangi 4 pangkat 5 dx. UdV, ya. Jadi ini adalah U. Ini semua di sini, ini adalah dV. Ini adalah dV. Jadi UdV. Ini adalah U, ini adalah dV. Tugas kamu mencari V dari dV. Karena kita kan perlu mencari V, ya, ini, ya. Jadi kalau dV-nya sudah ada, kamu mencari V. Kamu juga perlu DU. Kalau U-nya X, maka DU kita cari. Sehingga dengan demikian, U-nya sama dengan X, maka DU, nah, bisa dicari. Turunan U, turunan X berarti 1 dx, atau tulis dx saja, 1 dx, berarti dx. Sekarang dv, dv-nya adalah x dikurangi 4 pangkat 5 dx, x dikurangi 4 pangkat 5 dx. Maka v-nya, siapa v-nya? Ya, v-nya, kalau ingin mencari v, kan dv-nya sudah ada, ya. Maka v itu integral dari dv, berarti integral dari x dikurangi 4 pangkat 5 dx. Nah, integralnya dv. Integralnya dv kan v, kan? Karena v kalau diturunkan kan dv, gitu. Dv-nya kan ini, gitu. Jadi kalau dv-nya adalah x dikurangi 4 pangkat 5 dx, maka v-nya adalah x min 4 pangkat 5 dx. Nah, terus bisa nggak mencari integral dari x min 4 pangkat 5 dx? Bisa, gitu kan? Kan bisa. Ini adalah integral apa? Substitusi. Tinggal substitusi. X dikurangi 4. Itu kalau diturunkan berapa? 1 kan?
1. Turunannya konstanta, maka ini adalah integral substitusi ya. Coba berapa nilainya ini? Kalau diturunkan X min 4 pangkat 5, siapa? Berarti 1 per 6, 1 per 6, X dikurangi 4 pangkat berapa? 6 ya? Tambah C. Karena ini masih akan dalam proses, maka C-nya belakangan aja ketika sudah ketemu nanti. Jadi 1/6, 6 itu ya dari 5 ini, tambah 1 kan? Kan pasti pengintegralan itu kan pangkatnya bertambah 1 kalau pengintegralan. Berarti ini 4 pangkat 6, coba dicek. Kalau diturunkan, 6-nya habis kan? Jadi 6 kali 1/6 habis, X pangkat 4 pangkat 5 kan? Dikali turunan X min 1, betul. Sehingga kita sudah punya V. Kita sudah punya V, sehingga tinggal dimasukkan bahwa integral UdV ini sama dengan apa? U kali V dikurangi integral dari V du. Tinggal kamu substitusi, U-nya adalah E, V-nya adalah ini 1/6 kali X dikurangi 4 pangkat 6 dikurangi integral V, masukkan lagi 1/6 X min 4 pangkat 6, V nya ya dia. Oke, DU nya siapa? DU nya sama DX. Nah 1/6 ini kan konstan ya, bisa ditaruh luar. Ini menjadi X kali 1/6 itu dipercantik aja menjadi 1/6X. Ini X min 4 pangkat 6 dikurangi 1/6 nya konstanta, bisa taruh luar ya, 1/6 integral dari X min 4 pangkat 6 dx. Nah sehingga kamu mencari integral ini lagi, integral dari X min 4 pangkat 6 dx. Nah, sehingga ini sama dengan 1/6 X dikurangi 4 pangkat 6 dikurangi 1/6, hati-hati konstanta ya, dikalikan integralnya. Ayo kita cari integralnya ini. Nah ini juga integral substitusi ya, karena X min 4 pangkat 6 dx. Turunan X min 4 kan 1 ya, 1 konstanta. Maka 6 jadi berapa? 1/7 ya, 1/7 kali X min 4 pangkat berapa? Bertambah 1 pangkatnya 7 kan? Gitu kan? Ya, ditambah C terakhir ini. Sehingga ini menjadi 1/6X X dikurangi 4 pangkat 6 kali, dikurangi 1/42 kali X min 4 pangkat 7 tambah C. Jadi ini hasilnya. Ini kalau diturunkan hasilnya adalah itu. Nah ternyata apa? Nah ternyata ketika kita menggunakan integral substitusi, integral parsial, integral substitusi tidak bisa menjawab. Apalagi integral yang konsep-konsep dasar sebelumnya, itu nggak bisa dijawab, diuraikan, dijabarkan nggak bisa. Nah ternyata dalam mengerjakan integral parsial, ternyata kita perlu teknik pengintegralan integral substitusi kan? Nah ini, seperti X min 4 pangkat 5 dx, ini kan perlu integral substitusi, termasuk ini perlu integral substitusi. Oleh karena itu kalian harus betul-betul mahir bagaimana mengintegralkan integral substitusi. Ya, oleh karena itu kamu akan saya beri trik sekarang. Trik mengerjakan soal integral substitusi. Atau di sini aja. Trik mengintegralkan substitusi. Saya ambil contoh yang ini aja. Jadi integral X min 4 pangkat 5 dx. Pastikan dia adalah integral substitusi. Ini adalah integral substitusi. Maka langsung perhatikan aja pangkatnya ini. Pangkatnya adalah pangkat 5. Berarti dia bertambah 1 kalau diintegral. Berarti 1 per ya, jangan lupa sepernya. 1/6. Langsung aja 5 tambah 1 langsung X ya, 5 jadi 6 ya, 5 jadi 6. 6 nya dikalikan dengan pangkat dari X dikalikan 1 kan, pangkatnya ini tetap 6. Kemudian ini dikalikan dengan koefisien dari X tadi adalah 1. Saya ulangi, 5 bertambah 1 jadi 6. 6
dikalikan dengan pangkat tertingginya dari X itu adalah 1, 6 kali 1 6, kemudian hasilnya dikalikan dengan koefisien dari X tadi 1, 6 kali 1 adalah 6, berarti seper ya, seper 6. Langsung aja X min 4 pangkat yang dipakai adalah pangkat 6 plus C ya. Tapi dalam integral substitusi jangan dipakai dulu, nanti di akhir aja. Contoh lain yang lebih susah. Kita punya integral yang tadi itu X kuadrat per 9 min X pangkat 3 pangkat 3 per 2 ya, dx. Ini soal yang tadi di integral substitusi yang sudah kita bahas itu. Nah ini menjadi integral X kuadrat 9 min X pangkat 3 dipangkatkan min 3 per 2 kan? Dipangkatkan min 3 per 2 dx. Nah sekarang kamu perhatikan, ini pastikan dulu integral substitusi, pasti ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kamu perhatikan bagian yang sulit ini. Bagian yang sulit ini, perhatikan pangkatnya. Min 3 per 2 itu bertambah 1. Bertambah 1, berarti min 3 per 2 tambah 2 per 2. Berarti min 1 per 2. Itu dulu, bertambah 1. Min 1 per 2 dikalikan dengan pangkat tertinggi dari X. Itu pangkat berapa ini? Pangkat 3. Jadi min setengah dikalikan dengan 3. Min setengah kali 3 adalah min 3 per 2. Min 3 per 2. Nah, hasilnya min 3 per 2 dikalikan dengan koefisien dari X pangkat 3 berapa? Min 1 kan? Jadi min 3 per 2 dikalikan dengan min 1. Berarti adalah 3 per 2. Ini 3 per 2. Jadi 3 per 2 inilah yang dijadikan penyebut dari koefisien X kuadrat. Jadi per 3 per 2 di sini. Jadi hasilnya 3 per 2 itu dijadikan penyebut. Penyebutnya siapa? Koefisien dari X kuadrat. Berarti koefisien X kuadrat berapa? 1 ya. Berarti hasilnya adalah 1 per 3 per 2. Berarti 2 per 3. 2 per 3. Yang dipakai adalah bagian yang sulit ini. 9 dikurangi X pangkat 3. Pangkatnya adalah pangkat min setengah. Plus C. Sudah selesai. Saya ulangi. Integral X kuadrat per 9 min X pangkat 3 dinaikkan jadi pangkat min 3 per 2. Ya, integral substitusi. Min 3 per 2 pangkatnya tambahkan 1, berarti min setengah. Hasilnya min setengah dikalikan dengan pangkat tertinggi dari X. Ini pangkat 3 berarti kan? Jadi min 3 per 2. Hasilnya dikalikan lagi dengan koefisien dari X pangkat 3. Ini min 1, berarti min 3 per 2 kali min 1, berarti 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini jadikan penyebut dari koefisien X kuadrat. Bagian yang mudah. Pangkat tertinggi dari bagian yang mudah. Jadi 3 per 2. Jadi 1 per 3 per 2 berapa? 2 per 3. Perhatikan bagian yang sulit tadi. Berarti 9 dikurangi pangkat 3. Pangkatnya yang dipakai adalah pangkat min setengah. Jadi pangkat min setengah itu menjadi pangkat setengah. Jadi per akar nanti. Seperti itu. Ya, seperti ini triknya. Ya. Jadi dalam integral parsial kita perlu integral substitusi. Makanya mengerjakan integral substitusi jangan dimisalkan terus sudah. Kalau dimisalkan terus nanti lama ya. Jadi pakai saja triknya. Baik, saya kira itu. Jadi ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana integral parsial itu ya. Integral parsial. Baik. Sekarang kita kerjakan latihan soal ini terkait dengan konsep integral parsial ya. Oke, integral X kuadrat kali akar 2X dikurangi 1 dx. Jadi kita lihat ini akar 2X min 1 ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikalikan 2X dikurangi 1 pangkat setengah dx, karena akar itu sama artinya dengan pangkat setengah. Nah sehingga kalau kita perhatikan ini adalah integral parsial ya, bukan substitusi.
Karena turunan 2x dikurangi 1 itu 2. Dan x kuadrat itu bukan turunan dari 2x min 1 itu. Ya. Sehingga kita kerjakan dengan integral parsial. Ini dimisalkan U, yang ini adalah dv. Ya. Jadi U-nya itu x kuadrat, 2x min 1 pangkat setengah dx itu dv. Sehingga kalau U-nya sama dengan x kuadrat, maka kita akan memperoleh du, jadi turunannya itu sama dengan 2x dx. Sedangkan jika dv-nya itu adalah 2x dikurangi 1 pangkat setengah dx, maka v-nya berarti integral dari dv, berarti integral dari 2x dikurangi 1 pangkat setengah. Ya, seperti itu. Sehingga ini dx ya. Sehingga integral dari 2x min 1 pangkat setengah dx ini adalah integral substitusi gitu. Karena turunan 2x min 1 kan konstan, yaitu 2 ya. Sehingga bisa kita gunakan trik yang sudah kita pelajari, bahwa setengah itu bertambah 1 jadi berapa? 3/2 ya. Kemudian 3/2 ini dikalikan dengan pangkat x. Nah, dalam hal ini pangkat x adalah pangkat 1, berarti dikalikan dengan 1. Ya, 3/2 kali 1 itu tetap 3/2. Kemudian hasilnya 3/2 ini dikalikan dengan koefisien x, yaitu 2. Nah, 3/2 kali 2 adalah 3. Sehingga ini adalah hasilnya 1/3, karena jadi penyebut ya. 3 ini jadi penyebut, berarti 1/3 dikalikan 2x dikurangi 1, pangkatnya adalah pangkat 3/2. Plus C, plusnya belakangan aja. Sehingga dengan menggunakan jalan pintas atau trik ini, kita bisa dengan cepat menentukan integral dari integral substitusi ini. Baik, kita sudah punya U, punya V. Sehingga integral dari ini tadi U, ini adalah dV, U dV. Jadi U dV ini sama dengan UV dikurangi integral V du, sesuai dengan konsep dari integral parsial yang sudah kita pelajari. Nah, sehingga tinggal disubstitusi. Siapa U-nya? U-nya adalah x kuadrat. Dikalikan V, V-nya adalah 1/3 dikalikan 2x dikurangi 1 pangkat 3/2, kemudian dikurangi integral V. Tetap V-nya ini berarti 1/3 2x dikurangi 1 pangkat 3/2. du-nya, siapa du-nya? Du-nya adalah 2x dx. Jadi 2x dx. Sehingga ini bisa menjadi x kuadrat kali 1/3, berarti x kuadrat per 3 ya. Dikalikan dengan 2x min 1 pangkat 3/2. Kemudian ini 2/3. 2 kali 1/3 ini bisa dikeluarkan dari integral, berarti 2/3 integral dari 2x 2/3 nya kita taruh keluar ya, dikeluarkan dari bentuk integral sehingga menjadi 2/3. Ini ada x, berarti x dikali 2x min 1 pangkat 3/2 dx. Nah, sekarang kita lihat, kita masih menemukan bentuk integral seperti ini ya. Bentuk integral seperti ini ternyata integral parsial lagi, dan ini harus dikerjakan ya, dikerjakan. Sehingga ini coba kita tarik keluar ya, katakanlah kerjakan di sini. Sehingga integral dari x 2x dikurangi 1 pangkat 3/2 dx ini adalah integral parsial lagi. Ini kita misalkan ini adalah katakanlah a ya, yang ini adalah ADB, integral ADB. Berarti kalau A nya sama dengan x, kita mencari dA berarti
mencari dA. dA-nya berarti turunan dari X, 1 dx atau dx sendiri. Kemudian dB. dB-nya sama dengan 2x dikurangi 1 pangkat 3 per 2 dx. Maka B-nya sama dengan integral dB. Berarti integral dari 2x dikurangi 1 pangkat 3 per 2 dx. Ya. Nah, ini lagi-lagi integral substitusi yang bisa kita selesaikan dengan jalan pintas tadi, dengan trik tadi. Seperti biasa, 3 per 2 ditambahkan 1 berarti 5 per 2. 5 per 2 dikalikan dengan pangkat dari X, yaitu 1, berarti 5 per 2 kali 1 tetap 5 per 2. Kemudian hasilnya 5 per 2 dikalikan dengan koefisien X 2, berarti 5. Jadi di sini adalah jadi penyebut 5-nya berarti 1/5. 1/5 2x dikurangi 1, pangkatnya berapa? Ya, 5 per 2. Nah, sehingga integral dari ADB berarti kan? Berarti integral dari ADB itu sama dengan AB. Kalau UDV kan UV dikurangi integral VDU. Kalau ADB berarti AB dikurangi integral apa? BDA gitu ya. Sehingga tinggal disubstitusikan. Siapa A-nya? A-nya adalah X. Kemudian B-nya adalah 1/5 2x dikurangi 1 pangkat 5 per 2 dikurangi integral dari BDA. B-nya adalah 1/5 2x min 1 pangkat 5 per 2. Kemudian DA-nya adalah dx sendiri. Yang ini sama dengan X kali 1/5 adalah X per 5 kali 2x dikurangi 1 pangkat 5 per 2 dikurangi. Nah, ini hati-hati. 1/5-nya saya keluarkan ya. 1/5-nya saya keluarkan dari integral. Sehingga kamu fokus pada integral dari 2x min 1 pangkat 5 per 2 dx. Nah, ini lagi-lagi adalah integral substitusi. Ya, jadi 5 per 2 ditambah 1 jadi 7 per 2. Ya. Kemudian dikalikan dengan pangkat dari X pangkat 1 berarti tetap 7 per 2. Kemudian 7 per 2 dikalikan dengan koefisien X 2 berarti 7. Berarti jadi 1/7. Jadi 7 ini jadi menyebut. Jadi 1/5-nya dikeluarkan ya karena konstan. Jadi ini adalah 1/7 dikalikan dengan 2x dikurangi 1 pangkatnya yang dipakai adalah pangkat 7 per 2. Nah, sehingga hasil dari integral ADB ini yang tidak ada bintang ini bintang, ini kita substitusikan ke sini sehingga ini menjadi x kuadrat per 3 2x dikurangi 1 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3 dikalikan dengan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Sehingga kita masukkan ini menjadi x per 5 kali 2x min 1 pangkat 5 per 2 dikurangi 1/5 kali 1/7 berarti 1 per 35 dikalikan 2x min 1 pangkat 7 per 2 dalam kurung ditambahkan dengan C. Sehingga proses ini masih bisa disederhanakan, dikalikan 1 per 1 dengan 2 per 3 gitu ya. Jadi mengerjakannya cukup panjang. Di sini ada 2 kali integral parsial. Baik, saya kira itu untuk konsep integral parsial. Kalian bisa memperdalam lagi nanti di latihan-latihan soal yang terkait dengan integral parsial ini. Saya kira untuk pertemuan kalian cukup. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.